Di pelajaran sebelumnya kan kita ada tuh ngatur base URL di config ini. Nah nih base URL ini kan. Nah belajar login. Nah kita panggil kemari dia base URL. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Ilham Ramadan. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sempat break sejenak. Kita membahas tentang pengalaman saya pada saat mengikuti Pertamina Energi Hackathon di tahun 2018. Jadi di video kali ini kita akan lanjut ke bagian praktikum, yang mana nanti kita akan coba untuk masuk ke proses pengkodian sistem login. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja meluncur ya ke proses pengkodian sistemnya. Ke praktikum yang kelima. Jadi seperti biasa pertama kali itu ya kita buka dulu web servernya. Yang kalian yang pakai exam ya buka exam, kalau ada pakai yang lain ya terserah, bebas ya. Buka dulu servernya, diaktifkan dulu ya ininya, ini MySQL database dan Apache web servernya diaktifkan dulu semua. Nah, kalau udah baru dibuka, nah baru dibuka subplain text-nya. Subplain text-nya pilih project, buka project belajar login yang akan kita pelajari di htdocs ya. Saya yakin kalian semua udah tahu nih belajar login. Nah ini dia projectnya, yang ini punya project saya yang di kantor, kita skip aja yang ini. Nah jadi ini dia, ini project belajar login kita. Kemudian langkah selanjutnya kita buka browser. Nah ini dia, kita buka di sini login localhost / belajar login. Oke, nah ini kalau udah, kenapa nih kok blank gini? Ini karena beradu sama project yang di kantor localhost-nya. Sebentar ya. Nah oke dah. Jadi gini dia, localhost / belajar login. Nah kan tampilannya nanti seperti ini nih. Nah ini kalau kita misalkan masukkan username misalnya Ilham R123 misalnya, ataupun misalnya admin. Nah kita enter, kita login. Nah dia nggak bisa karena ini mintanya email ya, tambah @email.com. login. Nah kita login, dia belum ada action apa-apa gitu, karena kita belum coding dia gitu ya. Oke, nah kita lanjut nih. Jadi yang pertama sekali, ketika saya buka project ini saya nggak mau pakai email kalau mau login, saya mau pakai username. Jadi kita ubah dulu nih emailnya jadi username biasa. Tahu kan gimana cara ngubah halaman login ini? Yang pertama sekali masuk ke subplain text kita. Ini saya gedein sedikit ya. Nah jadi di subplain text nanti masuk ke application, masuk ke views di tampilan awal. Nah di tampilan awal ini kita ubah tipenya jangan email, kita ubah jadi teks aja biasa. Ini placeholder ini maksudnya untuk mengubah ini apa nih, teks bayangan ini kalau kita ketika hilang. Tapi kalau misalnya kita hapus, kita kosongin, dia ada tulisan emailnya, itu namanya placeholder. Nih kita ganti jadi username aja gitu. Kita simpan, kita refresh di sini. Nah ini udah berubah jadi username. Nah jadi kalau misalnya udah kita ubah jadi tipenya tadi, kita ubah jadi teks, maka kita waktu input username-nya ini nggak perlu lagi format email gitu. Misalnya bisa aja kayak gini. Nah sekarang udah bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita ubah jadi tipenya email, dia otomatis ngefilter gitu. Kalau bukan formatnya email dia nggak bisa gitu. Kita coba lagi. Nah dia minta tambah
in the email address. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita ubah jadi password, tipenya password, maka nanti dia jadi terenkripsi kayak di bawah ini, terhide gitu ya, tersembunyi gitu, sama gitu, gitu ya. Tapi karena ini username, kita nggak perlu di hide, jadi ubah aja jadi teks biasa. Admin, oke, udah bisa ya. Tapi ini belum ada actionnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mulai pengkodian sistemnya ini adalah di sini sebentar. Nah, jadi di pertama kita perhatikan yang di tampilan loginnya dulu, tampilan login di HTML, tampilan awal .php ini. Di actionnya ini kita ganti jadi sorry ya, agak ini layarnya. Oke. Di actionnya ini kita ganti jadi buka tag PHP, kita tutup. Nah, di dalamnya di sini kita kasih echo, kita panggil base URL-nya yang kita buat sebelumnya di pelajaran sebelumnya. Kan kita ada tuh ngatur base URL di config ini. Nah, nih base URL ini kan. Nah, belajar login. Nah, kita panggil kemari dia base URL. Nah, habis itu di sini kita tulis index.php. Di sini kita tulis nama controller kita apa nih, misalnya controller kita belajar web. Nah, di sini tulis belajar web / fungsi login. Nah, kita mau memanggil fungsi login di controller web. Nah, fungsi login ini kan kita belum buat nih. Di web ini kita belum buat, masih kosong. Jadi nanti udah pasti dia bakalan error ya. Jadi jangan heran. Nah, kemudian metodenya post sudah betul, kita pakai metode post. Dan di sininya kita kasih nama username-nya, kita kasih nama name. Kedua namanya misalnya username juga lah, huruf kecil semua ya. Berbeda dengan placeholder, diawali dengan huruf besar karena dia untuk sekedar tampilan gitu aja, interface. Kalau ini untuk variabel, jadi kita serentak aja, seragamkan aja jadi huruf kecil semua. Kemudian di tag input password ini kita kasih name juga ya, jadi namanya password ya, sama ini jangan lupa ya, petik duanya sama ini juga. Oke, udah. Nah, kalau udah kita tes, harusnya masih error ya, misalnya admin. Nah, dia udah mulai beralih ke controller web belajar login. Nah, belajar login. Jadi kan belajar login ini nggak ada di controller belajar web kita. Maksudnya fungsi login ini nggak ada di controller belajar web kita gitu. Nah, kalau kita buka controller belajar web, fungsi login belum ada gitu. Nah, jadi kita yang pertama harus kita buat adalah ya function belajar login yang tadi gitu. Nah, caranya gimana? Gini caranya. Jadi ini kita buat dulu function loginnya. Di bawah public function index ini kita buat lagi public function login sesuai dengan nama yang kita buat tadi ya, login ya. Nah, buka kurung, tutup kurung. Di sini kita buat variabel u ya, sama dengan this input post, kasih namanya username, jangan lupa titik koma ya. Kemudian di sini p this input post password. Nah, jangan lupa titik koma juga. Kemudian di bawahnya lagi this web. Nanti saya jelaskan model get login data, kurung variabel u variabel p, jangan lupa titik koma. Kalau udah selesai.
Ini function loginnya. Jadi artinya pada saat function login ini dipanggil, maksud ataupun arti dari kode program yang kita buat ini adalah kita mengambil nilai dari variabel username yang ada pada tag input method post yang ada di sini, tag input method post, nah yang ada di form ini, yang ada di form action belajar web/login, untuk disimpan nilainya ke variabel u gitu. Sama juga halnya dengan password gitu. Kita mengambil nilai variabel password untuk disimpan, variabel password yang ada di sini, mana dia? Password yang ada di sini ini untuk disimpan ke variabel p. Baru kemudian variabel u dan variabel p. U ini maksudnya username, p ini maksudnya password, saya singkat. Kalian bebas nanti mau buat u1, p1, terserah bebas gitu, atau mau buat juga username gak usah disingkat gitu, bisa juga gitu. Ini cuma nama variabel aja, jadi untuk mempermudah kalian, terserah kalian mau kasih nama variabelnya apa gitu. Yang penting nanti kalian ingat gitu sampai seterusnya, harus seragam. Oke, udah. Kalau misalnya nilai dari username dan nilai dari value dari password yang ada di form tampilan login tadi ini udah masuk ke dalam variabel u dan p, baru nanti kita panggil function this web app model get login data. Baru kita, artinya ini kita memanggil function get login data dari web app model. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita main di view itu untuk tampilan interface. Kalau kita main di controller, nah ini untuk kita mengarahkan alur sistem kita kemana-kemana aja. Nah, giliran kita untuk mengkoneksikan ke database, itu baru kita bermainnya di model. Makanya setelah kita dapat data dari value-nya username dan password, kita lempar data username dan password ini ke model untuk bisa terkoneksi ke database-nya itu sendiri gitu. Jadi baru kita panggil function get login data dengan mengirimkan nilai dari variabel u dan nilai dari variabel p. Cara nulisnya gini nih, ini buka kurung variabel u, variabel p. Sekarang kalau misalnya kita tes udah pasti error ya. Kenapa error? Karena di model web app model ini kita belum ada function get login data. Nah, kalau misalnya kita buka nih model web app model, nah masih kosong ya, masih kosong, jadi belum ada function get login data. Udah pasti error kalau kita coba. Kita tes dulu. Nah, udah pasti error deh kan, bener. Get login data tidak terdefinisi gitu ya kan. Method get login data tidak terdefinisi di web app model. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Sorry, layarnya goyang-goyang. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kita harus buat function get login data di modelnya gitu. Kita masuk ke model, sebentar. Kita masuk ke model. Nah, di model baru kita buat function get login data. Di sini kita buat sini public function, sesuaikan namanya get login data. Kan nggak boleh ini ya. Nggak boleh beda-beda. Nah, di sini buat user USR singkat aja gitu ya, password. Ini juga nama variabel terserah kita, kalian mau buat USR boleh, PSW boleh gitu kan, mau buat U aja boleh, tapi tadi kita kan udah pakai U, jadi kalau bisa jangan sama di antara di model jangan pakai variabel yang sama gitu, karena kan nanti beradu dia, ambigu jadinya. Kalian boleh tulis username kayak gini, variabelnya terserah gitu kan. Kalau saya singkat aja, tapi kalau untuk memudahkan proses belajar ini samain aja deh gitu standarnya ya. Nah, baru kurung, tutup kurung. Nah, di sini baru variabel u sama dengan variabel usr titik koma. Nanti saya jelaskan ya, ketik aja dulu. Kemudian di sini kita pakai encryption MD5, passwordnya kita enkripsi. Nah, udah, titik koma jangan lupa. Di sini kita kasih nama query check login
kenapa kita tabel login. Gimana lihatnya di sini, lihat ya. Bentar. Nah, ini dia. Mana dia belajar login? Nah, ini. Nah, kita pakai tabel login namanya ya. Ini dia, TBL login. Jadi kita di sininya juga buat tabel login. Kemudian di sini array username, baru di sini password. Oke. Nah, kalau udah, jangan lupa di sini titik koma. Nah, kalau ini udah, baru di sini masuk ke function ke logikanya if count check login result array result aja. Lebih dari ini. Nah. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke. Nah, baru di sini buka kurung. Di sini for each. Nanti kita jelaskan. Check login. Check login. Result as check. Nah, di sini if mana ya statusnya, apa misalnya administrator ya, admin aja misalnya. Ambil data is db get where. Nah, di sini kalau admin array username variable. Nah, ini jangan lupa titik koma. Di sini ada storage lagi, banyak ya. Diketik aja gitu, jangan di copy paste. Nggak bisa yang copy paste ya, memang harus diketik. Supaya apa? Supaya nanti sambil ngetik otak kalian tuh sambil ngerekam ya, sambil ngehafal sintaks-sintaksnya gitu. Jadi masalah ngerti nggak ngerti ya belakangan gitu, nanti aja, yang penting ketik aja dulu. Nanti lama-lama kalian hafal sendiri. Oke. Nah, ini nggak copy paste aja. Ini jadi username. Ini ganti jadi username. Ini ganti jadi nama. Di tabel admin ada apa aja? Admin username, salah nih ya, admin username, kemudian ini biar ya, ini username,
buat aja, samain aja lah, kalau nggak biar nggak bingung nanti ya. Samain aja dengan nama variabel di sini ya. Ini username, ini juga admin username, kemudian admin nama, di sini juga admin nama, biar nggak bingung ya. Samakan aja. Aduh, layarnya. Oke, nama. Nah, kemudian apa lagi? Di bawahnya status ya. Di sini di tabel login status. Di status ini misalnya kita kasih namanya admin. Oke, dah. Kemudian enter, jangan lupa titik komanya. Di sini kita buat this session set user data set data. Header location URL index.php admin. Nah, kemudian nanti di sini ada else if, misalnya atau kita stop aja dulu di sini. Kita tes yang admin dulu, simpan. Kita coba yang admin. Nah, ini ada error nih di web app model baris ke-29. Web app model baris ke-29. Nah, ini dia. Ini belum gitu ya, taruh titik koma ya. Simpan, udah, kita balik lagi kemari, kita tes ya. Admin. Nah, no database selected. Nah, select bintang from table login where username admin and password bla 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 bla. Ini D5 tadi ya. Nah, belum bisa ya. Karena apa? Karena saya lupa. Ternyata kita belum setting database-nya di sini. Nah, tapi sebelum kita setting database, saya jelaskan dulu lah maksud dari kode ini ya. Jadi pada saat kita dimulai dari sini ya, pada saat atau dari sini aja lah. Pada saat kita melakukan login, kan kita ada di form ini nih, form login nih. Nah, nanti kan kita klik login. Pada saat kita klik login, dia akan menjalankan action yang ada di sini. Kita akan diarahkan ke index base URL, index PHP di controller web di function login dengan metode post. Nah, jadi pada saat kita diarahkan ke function login ini, di method login ini, kita akan dikirimkan data username dan password. Nah, jadi data username dan data password ini akan dikirimkan ke controller web di loginnya, masuk ke web, ke login. Nah, jadi username dan password yang dikirimkan tadi akan masuk ke variabel U dan variabel P. Nah, ketika variabel U dan variabel P ini udah ada nilainya, baru kita arahkan dia ke this web app model ke get login data. Jadi kita arahkan variabel U dan variabel P ini ke function get login data yang ada pada web app model. Nah, kemudian kita masuk ke web app model. Jadi di web app model kan udah kita buat tuh function get login data. Jadi variabel dari U dan P tadi kita kirimkan ke function get login data. Di sini nilai dari variabel U-nya ada di sini, variabel P-nya ada di sini gitu. Jadi nanti nilai dari username dimasukkan kembali ke variabel U dan nilai dari password akan dienkripsi dulu menggunakan function dengan MD5, kemudian dimasukkan ke dalam variabel P, baru nanti kita mulai melakukan pemanggilan check login. Nih, key check login ini maksudnya saya singkat nih, query check login. Jadi kita akan melakukan koneksi ke database yaitu dengan function seperti ini, this db get where tabel login. Ini nama tabel login kita ya. Yang di sini tabel login kita. Kemudian username variable U yang mana ini artinya gini nih. Kita select tabel login yang mana
where nih kan, get where, yang mana username-nya adalah nilai dari variabel u dan password-nya adalah nilai dari variabel p. Nah, jadi nanti dia akan select tuh, akan seleksi mana username-nya, mana password-nya gitu kan, yang sama dengan nilai yang ada pada variabel u dan variabel p. Nah, kemudian baru nanti hasilnya itu diseleksi lagi if count key check login result lebih dari 0. Jadi dia akan, artinya ini maksudnya gini, jika hasil dari query check login ini, count ini kan untuk menghitung jumlah ya, jumlah baris. Jika jumlah baris dari hasil query key check login ini lebih dari 0, berarti kan artinya dia ada gitu. Misalnya lebih dari 0, ada 1, berarti kan ada, memang ditemukan username dan password yang sama dengan variabel ini di dalam tabel login ada lebih dari 1, berarti memang ada gitu kan username-nya. Maka nanti dijalankan fungsi ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, baru nanti diabaikan, ada else-nya lagi ya di bawah. Tapi nanti kita buat else-nya. Nah, udah, baru kita tes. Oh iya, ini di database-nya belum kita buat ya. Jadi ini kita sesuaikan username, defaultnya root ya. Kalian ikutin aja. Passwordnya biasanya defaultnya nggak ada password ya, biasa kalau di localhost ya. Kemudian ini nama database-nya kita ngikutin ini, belajar login ya, pas saja. Nah, kalau udah, baru kita refresh. Nah, ini dia tidak mengetahui kolom username. Kenapa? Karena mungkin salah kita ya. Kita nengok di sini, ternyata bukan username, dia ada tambahan lagi prefixnya login underscore username. Jadi berarti kita di sini harus sesuaikan dengan database-nya login underscore username, kemudian passwordnya juga yang login underscore password. Di sini juga sama, login underscore password. Kita simpan, balik lagi ke sini, kita refresh. Nah, udah nggak muncul errornya, tapi dia ngeblank gitu ya kan. Kenapa? Karena dia nggak menemukan username dan password yang dimaksud gitu. Jadi pada saat if ini kan berarti kan karena dia nggak menemukan username dan password yang sama dengan variabel u dan p ini, jadi pada saat di if count key check login result lebih dari 0, maka dia nggak menjalankan fungsi yang ada di sini gitu. Kenapa? Karena dia nggak menemukan ya, jadi hasilnya kan 0 tuh, nggak ada satu baris pun, nggak ada satu data pun yang ditemukan dengan username dan password yang sama. Berarti kan hasilnya tuh 0 ya, itu kan jumlah barisnya 0. Jadi kan sedangkan di sini jika hasil dari key check login itu hasilnya lebih dari 0, maka jalankan ini. Tapi kalau nggak lebih dari 0, maka ya nggak ada action apa-apa gitu, karena kita belum buat else di sini. Jadi makanya lah kita belum buat else di sini. Nah, makanya di sini hasilnya ngeblank gitu. Tapi kalau misalnya nih kita buat di sini ya, tambah lagi di sini else if check login check variable status dengan apa nih, misalnya user ya, user, kemudian kurung. Nah, ini kita copy paste aja nih sini, ini itu enggak sih, salah ini untuk yang di sini. Nah, ini kan admin di sini else. Nah, gini deh. Nah, jadi di bawah admin ini ya, else if user, baru ini kita copy paste, atau gini aja lah sih biar gampang. Nah, ini dihapus aja nih, ini ulang jadi kan yang pertama nih kayak gini, ini di copy aja nih, tambahin else, baru paste di sini. Nah, jadi nanti kayak gini, ini tinggal diubah jadi user, kan kita mau multi level nih ya, mau ada admin dan user, tinggal diubah aja, ini jadi ganti namanya tabel user. Kemudian ini kayak ada tabel user, kemudian tabel user kita tengok dulu user underscore username, di sini namanya user underscore username.
username. Nah, oke. Kemudian di sini juga kita sesuaikan user_username ya. User_username ini juga harus sama. User_username ini juga user_username ini juga sama. User_username ini juga user. Dan ini juga nama controllernya user. Gitu. Jadi nanti gini dia, kita sambung dari sini ya. Jika hasil query dari keycheck login ini ada satu data, maka berarti kan dia lebih dari 0 nih, 1, maka dijalankan fungsi ini. Fungsi keycheck login data ini hasilnya misalnya ada satu data. Ya, dia didefinisikan sebagai untuk mempersingkat ya, itu kan keycheck gitu, biar nggak kepanjangan. Jadi disingkat lagi keycheck login jadi keyck gitu ya. Dia didefinisikan sebagai keyck. Baru nanti di sini jika keyck tuh sama dengan ini ya, cuman kita singkat deh jadinya. Keyck ini statusnya sama dengan admin. Ya, nanti statusnya yang di sini ya, tabel login. Nah, ini salah nih, ada yang salah karena di sini kan di tabel login ini kita namanya login_stts ya, berarti di sini kita juga sama, harus ngikutin login_stts, di sini juga sama login_stts. Nah, jadi jika keycheck login status ini ada yang namanya admin, maka jalankan perintah ini gitu. Nanti jika tidak, maka dicek lagi ulang apakah keycheck login itu statusnya sama dengan user. Jika iya, maka jalankan ini. Nanti jika tidak, ada lagi di bawahnya. Jika tidak, di sini ada perintahnya karena di sini ada perintahnya else location kedua URL index.php welcome. Nah, kita kan bukan welcome, kita belajar variable nama controllernya. Titik 2 titik koma, kemudian di sini this session set sini flash data. Kasih variabel info sini buat aja lah ini apa, nggak seperti ini, buat aja di sini keterangannya misalnya maaf username atau salah. Ini jika admin dan user ini nggak ditemukan di tabel login, maka keluarkan teks ataupun peringatan maaf username dan password salah gitu ya. Oke, sekarang kita coba di mana nih salahnya. Ini web app model baris ke 47 gitu ya cara lihatnya. Web app model baris ke 47. Nah, ini ternyata ketika belum ada. Kita refresh lagi. Nah, kalau udah, ini kan kita posisinya gimana nih? Nah, di sini ya, kita tes admin enter. Nah, ini belum ada action juga karena memang kita belum di sini belum ada else-nya di keycheck login ini.
kita belum pakai else ya. Jadi dia karena di if jika key check login ini nggak lebih dari 0, berarti kan dia kosong gitu kan. Sedangkan kita kan memang belum ada datanya gitu ya. Di tabel login ini memang belum ada datanya, jadi dia nggak menjalankan, if ini nggak bernilai true gitu, nggak bernilai benar, jadi dia nggak menjalankan function yang ini, melainkan dia malah ngeblank karena di sini else-nya belum kita buat ya gitu. Jadi ini kita buat dulu lah else-nya ya. Sebentar. Oh, ini di sini salah nih ya. Sorry. Ini kita cut, pindah ke sini. Dia punya yang ini ya. Ini di count ini ya nih. Count key check login result lebih dari 0. Ini taruh di sini, di bawahnya sini. Nah, sorry salah. Nah, kalau udah disimpan oke dah. Jadi ada. Nah, coba kita tes lagi. Oke, belajar login smartphone. Salah ya, bukan belajar login, belajar web controller kita. Makanya dia smartphone. Oke. Ya, ada lagi salah di WP model baris 43 ini dia ada di sini. Oke, nah ini baru kita tes lagi ya, sembarang aja kita login. Nah baru ya, maksudnya nggak kemana-mana karena memang passwordnya salah gitu, passwordnya nggak ditemukan di sini gitu, nggak ditemukan di database, jadi dia dianggap passwordnya salah gitu. Tapi kalau kenapa nggak muncul, maaf, username atau password salah ini nggak muncul di tampilan awal, karena kita belum panggil gitu. Cara manggilnya gini, jadi kita beralih dulu, balik ke tampilan loginnya. Nah, dia tampilan login awal. Nah, di sini kira-kira kita mau nampilkan pesan username dan password salah itu kira-kira di sini. Buka tag PHP echo this session. Ini cara manggilnya ya, cara manggil flash datanya this flash data info. Kita balik ke sini, kita refresh ya. Nah, kita sembarang login. Nah, maaf username password salah. Sekarang udah keluar ya. Sekarang tinggal kita percobaan masukkan ini, kita masukkan datanya ya. Misalnya nih di sini kita buat username adminnya nama adminnya misalnya Ramadan. Di kelaminnya adminnya laki-laki, misal tanggal lahir misalnya berapa ya, asal aja dah. Nah, oke, go. Nah, ini udah ada data username adminnya. Sekarang tinggal kita masukin ke loginnya. Nah, tadi username adminnya kan namanya admin, kita buat juga admin, kita harus sama. Kemudian passwordnya kita admin juga, kan kita passwordnya pakai MD5 tadi tuh. Jadi di sini kita jangan lupa encryption MD5. Nah, MD5 cari MD5 mana sih MD5. Nah, ini dia MD5. Status loginnya kita buat sebagai admin misalnya. Nah, admin. Kalau oke udah go. Nah, ini username admin udah dah.
tinggal username user. Di sini kita input datanya semua ya, misalnya user 123 gitu misalnya, atau user aja lah. Namanya misalnya siapa ya, Ilham user. Istilahnya laki-laki misalnya, tanggal lahir asal aja, sembarang aja. Oke, go. Nah, sekarang kita udah punya data username dengan username-nya user. Sekarang kita buat data loginnya untuk si user tadi. Samakan user, passwordnya kita samain aja ya biar gampang ingatnya. Ini kita buat MD5, jangan lupa. Di sini status loginnya user. Nah, besar ya. Terserah sih kalau lucu juga, tapi disamakan nanti bisa jadi kemungkinan error kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang kita udah punya user admin dan user gitu ya. Sekarang kita tes di sini. Admin, refresh dulu. Admin. Nah, ada lagi isu nih. Kolom username tidak dikenali di model baris ke-19. Nah, kita cari model baris ke-19. Jadi gitu cara nyari errornya, cara troubleshootnya. Nah, ternyata di sini salahnya. Di tabel admin nggak ada yang namanya nama filenya username. Kita cek dulu di tabel admin. Mana tabel admin? Kita cek. Ternyata dia bukan, nama filenya bukan username aja, ada prefixnya di depan, admin underscore username. Jadi di sini kita harus sesuaikan juga, admin underscore username. Kita simpan. Kita cek lagi, refresh. Oke. Nah, ini udah. Nah ya, kita coba lagi. Admin. Ini kan controller web, belajar web nih. Kita login, tuh. Nah, dia udah pindah ke admin. Sesuai dengan yang kita coding ya. Jika login statusnya admin, kita login pakai username admin, maka nanti kita diarahkan ke controller admin. Nah, sebaliknya jika kita login menggunakan usernya si user, maka nanti kita diarahkan ke controller user. Oke, nah. Kan udah nih. Kita sekarang balik, kita tes pakai usernya si user, passwordnya user juga. Kita tes login. Nah, dia udah beralih ke controllernya user. Nah, kalau udah, tinggal kita tes dengan password dan username yang salah. Misalnya kita tes login. Nah, di sini dia bilang maaf username password salah. Berarti kita udah berhasil ya. Tinggal kita buat gimana caranya membuat tampilan admin ini. Kalau misalnya kita login, kita bisa tahu bahwa ini halaman admin. Kita tinggal masuk ke controller admin. Kita masuk ke controller admin, kita buka dulu controller. Nah, ternyata di controller ini kita belum ada controller admin. Jadi tinggal kita buat baru aja. Kita buat baru, ini tinggal di copy aja biar cepat ya. Buat file baru, Ctrl N, Ctrl V. Di sini kita paste, ini kita jadikan kelasnya admin. Ini kita hapus, nggak perlu. Nah, ini perlu. Ini kita buat tampilan BG Home aja misalnya. Buat BG Home. Sorry, salah tadi ya. Kepencet, hapus dulu. Kontrol ini kontrol ini. Nah, jadi kan gini tadi ya. Nah, ini kalau udah BG Home, admin udah, CI controller. Dah, baru kita simpan, kita taruh di controller dengan nama admin, huruf A ya, huruf A kapital admin. Simpan. Nah, kalau udah, baru kita buat yang untuk user. Ini copy aja, buat file baru, dipastekan, ini diganti jadi user. Ini tinggal ini tetap BG Home aja biar kita buat, kita simpan dengan nama user, punya kapital ya. Simpan. Nah, kalau udah kita coba lagi. Ini kan masih not found. Kenapa dia pick not found? Karena controller admin ini belum ada gitu. Jadi dia nggak ditemukan gitu controllernya. Sekarang kita tes. Nah,
Kita refresh, sekarang dia udah nggak not found lagi, tapi dia error karena file yang diminta bghome.php nggak ada di dalam controller, di dalam view, folder view gitu kan, bghome. Nah, jadi kita mau buat kita masuk ke view. Jadi di view ini kan ada turunannya lagi nih, view tampilan awal. Nah, saya mau dipisah gitu, tampilan antara admin dan tampilan user itu dipisah. Jadi gitu cara buatnya, kita di sini tinggal tambah folder ya, ini folder. Di sini kita buat misalnya khusus admin. Nah, kemudian di view ini kita buat lagi ini folder khusus user. Nah, jadi kita tinggal masuk ke controller admin, masuk ke folder admin, folder view-nya admin. Kita buat file baru, tinggal buat HTML aja di sini. Caranya kan biar gampang, kita simpan dulu. Mana dia? Simpan di belajar login, di application, di view, di admin. Nah, ini kita mau buat tampilan admin. Di sini kita buat bghome. Ini kita hapus saja. bghome.php sesuai dengan nama file yang kita buat tadi ya. Kita save. Nah, di sini udah. Baru di sini kita buat HTML. Nah, ini bentuk dasar dari HTML-nya, struktur dasarnya. Jadi di sini tinggal kita buat ini halaman admin. Oke, dah. User itu juga tinggal kita kopas aja nih. Atau kalau kalian yang kebetulan di subline text saya ini dia udah otomatis ya, kalau misalnya kita buat file PHP terus kita buat HTML, kita ketik ada HTML, dia otomatis langsung menulis sendiri gitu ya, langsung lengkap, ada bodinya, ada headnya, ada meta, ada title dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti kalian misalnya pakai Visual Studio Code dan lain sebagainya atau Notepad++ dan dia nggak otomatis, ya tinggal kalian contoh aja gitu, tinggal kalian ketik aja. Nah, kalau udah, tinggal ini di copy, kalian buat file baru, dipastekan, ini diganti aja jadi ini halaman user. Simpannya jangan ke admin ya, ke view, ke folder user, karena ini khusus user. Namanya juga bghome, kita buat bghome.php, jangan lupa simpan. Nah, oke. Sekarang kita tes lagi. Admin. Kenapa masih error gitu? Karena di sini mana dia? Mana tadi ya? Di web app model. Bukan. Di sini di admin. Nah, misalnya nih yang admin kan, kita masuk ke controller admin nih, controller admin. Kenapa dia masih belum menemukan file bg_home.php? Karena di controller admin kita hanya mendefinisikan bghome itu di dalam folder view, sedangkan kita meletakkan bghome itu di dalam folder view, tapi di dalam folder admin lagi gitu, ada sub folder lagi di dalamnya. Jadi di sini kita harus definisikan folder adminnya. Nah, jadi di sini di dalam folder view ada folder admin, baru ada file bghome gitu. Sama halnya juga dengan username. Di dalam folder view ada lagi folder user, baru nanti ada file bghome. Ini dia. Di dalam folder view ada folder admin, di dalam folder admin baru ada bghome. Di dalam folder view ada folder user, di dalam folder user ada file bghome. Nah, simpan, jangan lupa, baru balik lagi kemari, kita refresh. Nah, jadi ini halaman admin. Nah, kita balik lagi login, misalnya pakai user, passwordnya user juga, login. Nah, ini halaman user, udah selesai kan? Nah, kita misalnya user login dengan password yang salah, saya buat 123 login, maaf username atau password salah gitu. Coba lagi misalnya admin, passwordnya admin juga, kita login. Nah, ini halaman admin, berarti kita udah berhasil masuk ke admin.
balik lagi ya, ganti misalnya username admin tapi kita buatnya passwordnya misalnya 321 login. Nah maaf, username dan password salah. Oke, selesai. Jadi gitu kurang lebih untuk membuat function login. Jadi di function login inti ada sebenarnya yang namanya session ya, session. Jadi kayak misalnya setelah login kita nggak akan bisa logout, kita nggak akan bisa kembali gitu ke halaman login sebelum kita logout. Tapi karena ini kita belum masuk ke pelajaran session, jadi kita nanti akan kita kupas di video berikutnya aja gitu. Karena ini videonya kayaknya udah kepanjangan sih, nanti kalian bosan belajarnya. Jadi kalian pernah nggak misalnya kayak punya aplikasi apa ya, biasanya di sekolah-sekolah itu misalnya siakat gitu. Biasa kan kalau misalnya kita login kemudian kita nggak logout nih, kita tutup aja aplikasinya gitu kan, kita tutup aja aplikasinya, terus kita waktu mau buka lagi aplikasi siakat itu tiba-tiba kita udah login ke dalamnya padahal kita belum isi password, belum isi username gitu. Kenapa? Itu karena sebelumnya kita udah pernah login gitu. Jadi itu yang namanya session. Session itu biasa dibatasi entah 30 menit, 1 jam gitu, ada yang 1 hari gitu ya. Nah contoh kayak misalnya ini, nah kan kita udah masuk ke admin misalnya nih, admin kita login, nah masuk ke admin, kita nggak akan bisa balik ke halaman login ini gitu. Pada saat kita masuk ke halaman login ini otomatis akan masuk ke admin lagi gitu. Tapi karena kita belum pakai session, jadi kita bisa gitu suka hati gitu keluar masuk. Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.